Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu ibadah yang Allah perintahkan kepada kita setelah menjelaskan ayat-ayat puasa, Allah berkata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika seorang hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i, dan aku juga menjawab doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Idza da'an, kalau mereka meminta. Falyastajibu li, maka katakan kepada mereka yang berdoa untuk mematuhi perintah-perintahku, untuk menjawab apa yang sudah aku tetapkan bagi mereka. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang terbesar nilainya di sisi Allah di bulan Ramadan ini adalah berdoa. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, ud'uni astajib lakum, wahai hamba-hambaku, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan menjawab doa kalian. Kemudian Allah menjelaskan setelahnya, wa may yastakbir an ibadati, orang-orang yang enggan untuk berdoa kepadaku itu adalah orang-orang yang yastakbir, orang-orang yang sombong, orang-orang yang seolah-olah tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mempunyai sifat seperti ini, kata Allah, mereka yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalika. Apalagi dalam keadaan kita sekarang, dalam keadaan kita yang sedang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan salasa da'wat la turad, 3 bentuk doa orang-orang yang tidak pernah Allah tolak. Salah satunya Rasulullah menjelaskan, doa us-shaim hatta yuftir, doa orang yang sedang berpuasa sampai mereka berbuka. Doa orang yang sedang berpuasa sampai mereka berbuka. Maka dalam keadaan kita yang sekarang berpuasa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu waktu yang mustajab, yang kemungkinan Allah itu akan mengabulkan doa kita lebih besar daripada waktu-waktu yang lain.
Kenapa seperti itu? Karena kita berdoa kepada Allah dalam keadaan beribadah, sedang melakukan ibadah. Maka di situ Allah itu membuka lebih besar peluang untuk Allah kabulkan. Kemudian yang harus kita perhatikan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita ini ketika berdoa sekali, dua kali berdoa, dia merasa dia sudah cukup untuk berdoa. Dan ketika dia melihat Allah itu tidak menerima doanya, dia cukupkan doanya. Dia berhenti di situ. Dan kadang-kadang dia tambah dengan keluhan-keluhan, doaku tidak mustajab, doaku tidak didengarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita berdoa kepada Allah, Rasulullah SAW itu mengajarkan adab. Adab yang diajarkan di dalam ayat sendiri, falyastajibu li. Syarat yang pertama, tanya kepada diri kita sebelum kita menghujat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengatakan Allah itu tidak mau mengabulkan doaku, na'udzubillah, ketika kita menyebutkan seperti ini. Sebelum kita menyebutkan kalimat-kalimat itu, coba periksa amalan kita. Periksa kewajiban-kewajiban kita yang Allah wajibkan untuk kita itu. Apakah sudah kita jawab semuanya? Karena doa orang yang pendosa bisa jadi menjadi sebab Allah tidak terima doa dia, apapun bentuk dosanya. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, seseorang yang sedang dalam keadaan safar, doa musafir juga mustajab dalam keadaan safar. Kemudian ketika dia dalam keadaan safar, dia dalam keadaan capek, lelah, pakaiannya compang-camping, dan dia mengangkat doa, mengangkat tangannya seraya berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak pernah jawab doa dia. Allah tidak pernah kabulkan doa dia. Apa kata Rasulullah? Fa kaifa yustajabu lahu wa mat'amuhu haram. Bagaimana Allah mau menjawab doa dia, sedangkan makanan yang dia masukkan ke dalam badannya itu makanan yang haram, dan pakaian yang dia pakai itu adalah pakaian yang haram. Anna yustajabu lahu. Bagaimana Allah mau menjawab doa dia, kata Rasulullah. Ini syarat mutlak dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita kepada Allah menentukan cepat atau lambatnya doa dikabulkan Allah atau tidak. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, yustajabu li abdin, Allah itu akan menjawab doa hambanya malam yad'u, selama dia tidak berdoa hal-hal yang Allah haramkan. Wa qati'atur rahim, dan juga dia berdoa, dalam doanya itu tidak ada nilai-nilai untuk memutuskan silaturahmi, memutuskan kasih sayang di antara umat muslim. Kalau ini isi doanya, insya Allah Allah kabulkan. Maka apakah doa kita itu ada unsur-unsur kezaliman, ada unsur-unsur yang Allah haramkan? Kadang-kadang saking bodohnya kita,
kita berdoa kepada Allah supaya memenangkan judi kita. Nauzubillah. Dan kadang-kadang orang zaman sekarang ini memulai kehidupan haramnya dengan bismillah. Nauzubillah. Ini yang disebut dengan jahil, yang dia tidak mengetahui adab dengan Allah, adab dengan Tuhan yang tidak tahu. Maka Rasulullah SAW memberikan syarat yang kedua, itu syarat isi doanya. Betul isi doa kita itu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW mengajarkan wa yustajabu lahu ma lam yasta'jil. Allah akan menjawab doa kita itu selama kita itu tidak buru-buru. Apa maksud tidak buru-buru? Allah itu tahu kapan doa itu Allah jawab. Sama halnya dengan anak-anak kita sekarang. Anak-anak kita di umur yang kecil, mungkin dia meminta sesuatu yang tidak masuk akal bagi kita untuk memberikannya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin Allah belum kasih itu dikarenakan belum tepat waktunya. Maka ketika kita meminta, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ulang selalu permintaan itu. Di sini perbedaan khaliq dan makhluk. Perbedaan khaliq Allah dengan makhluk kita ini, itu bedanya. Allah ketika dia selalu dipinta, Allah semakin cinta. Berbeda dengan manusia, diminta 3 kali masam mukanya. Itu manusia. Maka jangan terbalik kita ini. Jangan terbalik. Kepada Allah tidak pernah meminta, tapi kepada manusia selalu menadahkan tangan seperti ini. Nauzubillahi min zalika. Maka salah satu waktu, keadaan yang jangan kita sia-siakan ketika kita beribadah puasa ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga apa yang kita panjatkan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan dengan ganjaran yang terbaik. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, termasuk kesalahan dan kebiasaan kita sekarang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dipimpin. Mulut kita jarang meminta kecuali dipimpin imam kadang-kadang. Ini termasuk kesalahan. Bukan doanya yang salah, tapi cara berdoanya. Dan kadang-kadang ada orang itu tidak tahu bagaimana cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tahu minta. Meminta kepada Allah tidak tahu. Bagaimana Allah ingin memenuhi kebutuhan dia, ketika dia minta saja tidak pernah. Dan tidak tahu dia cara meminta itu. Padahal doa ini adalah ibadah yang sangat-sangat paling mudah dari ibadah yang lain. Salah satu contohnya, Rasulullah SAW ketika melihat awan hitam, gelap, ingin hujan,
di sekeliling kota Madinah. Rasulullah melihat awan saja, beliau langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, langsung berikan hujan ini hujan yang bermanfaat ya Allah. Ribet tak? Tidak ribet. Kadang-kadang kita ini yang memperibetkan ibadah ini, ya. Dan kadang-kadang kita tidak melatih diri kita untuk menyebutkan kalimat-kalimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah jarak antara Allah dengan kita itu sangat jauh. Dan seolah-olah Allah itu tidak mau mendengarkan perkataan kita. Nah, ini Rasulullah ketika melihat awan langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika melihat orang yang sedang sakit, Rasulullah doakan. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa, kata Rasulullah. Ya Allah, hilangkanlah penyakit yang Engkau berikan untuk orang ini. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kadang-kadang berdoa menunggu imam berdoa, baru kita amin. Jadi kita itu taunya amin 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 saja, tidak tahu nyebut doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak bisa merangkai kata-kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terbalik ini. Merangkai kata-kata kepada manusia lihai. Tapi merangkai kata kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu. Kebalik dunia ini. Ya. Apa yang kita minta? Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan salah satu tempat mustajab di sepertiga malam. Sepertiga malam musim sekarang ini kita sahur sekarang. Jarang mata itu tidak terbuka. Imam Syafi'i bahkan menyebutkan doa di sepertiga malam itu bagaikan anak panah yang tidak pernah meleset. Pernah tidak kita berdoa di waktu itu? Di waktu sahur itu? Atau sahur kita itu cuma diisi dengan menonton TV, melihat hal-hal komedi yang memperbanyak tertawa daripada banyak berdoa? Itu yang harus kita pertanyakan. Karena ini waktu yang betul-betul berharga. Rasulullah menyebutkan, yanzilu rabbuna fi thulutsayil lail. Allah itu turun di sepertiga malam. Dan Allah bertanya, hal min mustaghfirin, ada orang yang mau beristighfar, fa'aghfiru lahu, aku ampuni dosa-dosa dia. Wahal min da'in, dan ada orang yang mau berdoa di waktu ini, fastajibu, dan aku jawab doa mereka. Apa lafaz doanya? Doa di sini apa maksudnya? Lafaz yang kita berikan itu lafaz yang bagaimana? Apakah harus selalu berbahasa Arab? Para ulama semuanya sepakat bahwa berdoa itu boleh dengan bahasa ajam, boleh dengan bahasa kita sendiri, kecuali berdoa di dalam sholat nanti, khilaf para ulama. Tapi ketika sahur kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa yang kita punya, apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh menggunakan bahasa Indonesia. Pertanyaannya, pernahkah kita merangkai kata itu untuk Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaannya. Maka jangan sampai kita melewatkan musim yang baik ini, waktu-waktu yang Allah berikan yang sangat berharga, yang mungkin na'udzubillah, Allahu alam, apakah kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.